Salam, perkenalkan nama saya Levernia Lunenak, NIM 10120210082, kelas E semester 3, Prodi Pak. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Yakub. Nama Yakub berasal dari tumit yang berarti orang yang menipu atau menggantikan. Terdapat dalam Kejadian 25 ayat 26 dan Kejadian 27 ayat 36. Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham dan Sarah. Kakak kembarnya bernama Esau. Yakub adalah anak perjanjian dan pilihan Allah. Kisah Yakub dimulai dari Abraham, orang yang dipilih Tuhan agar melalui dia berkat keselamatannya sampai kepada segala bangsa. Terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Untuk itu Tuhan berjanji akan memberikan banyak keturunan dan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang akan dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Pada waktu Tuhan memilih Abraham, dia belum mempunyai keturunan dan usianya telah 75 tahun. Sedangkan istrinya Sarah adalah seorang perempuan yang mandul. Namun 25 tahun kemudian, akhirnya Abraham dan Sarah mendapatkan anak, yaitu Ishak, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Lalu Ishak menikahi Ribka, dan setelah mandul 20 tahun, Ribka istri Ishak mengandung dan melahirkan anak kembarnya, yaitu Esau dan Yakub. Sebelum kedua anak Ishak lahir, Tuhan berfirman bahwa anak yang bungsu yakni Yakub akan lebih berkuasa daripada yang sulung yakni Esau. Dengan kata lain, telah memilih bahwa Yakublah yang akan meneruskan garis keturunan Abraham dan bukan Esau, sekalipun Esau adalah yang sulung. Terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 27. Dengan demikian, Yakublah yang akan mewarisi berkat-berkat Abraham dan Ishak. Yakub dan keluarganya. Yakub dan Esau tumbuh dalam kehidupan nomaden. Esau menjadi pemburu yang ahli dan suka berada di padang terbuka. Sedangkan Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayat 27. Esau seorang pemburu merupakan anak kesayangan ayahnya, karena daging buruan yang ia bawa pulang adalah kesukaan Ishak ayahnya. Sebaliknya Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayat 28. Ketika Ishak sudah tua dan penglihatannya kabur, ia mengira ajal sudah dekat dan merencanakan pemberian berkat anak sulung kepada Esau. Ketika mendengar rencana ini, Ribka bersiasat menipu Ishak supaya Yakub diberkati. Dengan demikian, Yakub merebut berkat dari ayahnya. Atas penipuan itu, Esau bersumpah akan membunuh Yakub ketika masa berkabung atas kematian ayahnya yang berlalu. Terdapat dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 dan 4 dan
ayat yang ke-41. Namun yang terjadi, ayahnya masih hidup selama 20 tahun mendatang. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Ribka menyadari dendam Esau dan menghimbau Yakub. Ribka meminta supaya Ishak mengutus Yakub mencari istri di kaumnya sendiri. Kemudian Ishak menyuruh Yakub pergi ke pamannya bernama Laban di tempat tinggal di kampung halamannya di Haran. Terdapat dalam Kejadian pasal 27 ayat 43. Dalam perjalanan Yakub, ia bermimpi melihat sebuah tangga menuju ke surga, di mana Allah berada di atas dan para malaikat sedang naik turun melaluinya. Allah meyakinkan Yakub akan penyertaannya dan mengulangi janjinya yang ia beri kepada Abraham. Terdapat dalam Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dengan dasar pengalaman itu, Yakub menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah, dan ia bersumpah akan melayani Allah. Setelah Yakub berdiam di Haran, Laban menawarkan imbalan atas pekerjaannya menggembalakan kawanan ternaknya. Yakub membalas dengan tawaran jika ia bekerja untuk Laban selama 7 tahun, maka ia ingin menikahi Rahel, putri Laban yang ia kasihi. Akhirnya Laban menukarkan putri sulungnya Lea sebagai pengganti Rahel. Terdapat dalam Kejadian 29 ayat 23 sampai 25. Namun Yakub bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya dan mendapatkan Rahel pula sebagai istrinya. Berikut Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan. Di dalam kesendiriannya di tepi sungai Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan sampai fajar menyingsing. Yakub dalam kesendiriannya telah membayangkan akan kemarahan Esau yang telah ditipunya, dan ada kemungkinan Esau akan membunuhnya. Dia teringat akan segala tipu muslihatnya sehingga berhasil membohongi Ishak yang menyebabkan Esau kehilangan berkat sebagai anak sulung. Dan Yakub ketakutan akan risiko yang dialaminya kalau dia bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub mengungkapkan ketakutannya lewat doa. Lepaskanlah kiranya dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Terdapat dalam Kejadian pasal 32 ayat 11. Namun dalam situasi inilah Yakub berpegang pada janji yang telah diterimanya dari Allah, yang mengatakan, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Terdapat dalam Kejadian 31 ayat 3. Dan Yakub juga berpegang pada berkat yang diterima dari ayahnya, sehingga dia mengatakan, "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Terdapat dalam Kejadian pasal 32 ayat 12 dan pasal 28 ayat 3 sampai 4. Yakub berdoa supaya menyelamatkannya dengan mengingatkan Allah bahwa ia telah mengutus Yakub kembali ke tanah Abraham dan berjanji akan memberkatinya dan memperbanyak keturunannya. Terdapat dalam Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Yakub kemudian menambahi persembahan untuk Esau
yang ia utus berkala dengan harapan menyenangkan Esau. Pada akhirnya Yakub bersatu kembali dengan keluarganya, sehingga ketika ayahnya meninggal, Yakub dan Esau menguburkannya. Apa yang harus kita pelajari dari karakter Yakub? Dari kelahiran Yakub, kita dapat mengidentifikasi karakteristik karakter bapa bangsa. Demikian juga, kisah Yakub memungkinkan kita untuk menyadari bahwa dia adalah kehidupan yang ditandai dengan konflik keluarga. Selama hidupnya, seperti dia melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Misalnya, dia harus melarikan diri dari Esau dan dari Laban. Meskipun Yakub adalah wakil Israel, dia bukanlah panutan. Dia selalu ditandai dengan pergumulan terus-menerus dengan sifat berdosanya. Yang terpenting dalam perilaku Yakub adalah keinginannya yang tak terhancurkan untuk keselamatan Allah dan persekutuan yang konstan dengan ayahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.